Berikut tafsir Jalalain, Surah Al-Baqarah, ayat 40-61. Pada bagian ini, Allah mulai berbicara secara langsung kepada Bani Israel, yaitu keturunan Nabi Yakub alaihissalam. Allah berfirman, "Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepada kalian, dan penuhilah janji kepadaku. Niscaya aku penuhi janji kepada kalian." Allah mengingatkan mereka agar tidak melupakan berbagai nikmat besar yang telah mereka terima. Diselamatkan dari Firaun, diberi mana dan salwa di padang pasir, serta diutusnya banyak nabi di antara mereka. Namun sayangnya, sebagian besar dari mereka justru ingkar dan durhaka. Mereka diperintahkan untuk beriman kepada Al-Quran, karena kitab itu membenarkan Taurat yang telah mereka ketahui. Tapi, apa yang mereka lakukan? Mereka menolak kebenaran hanya karena iri nabi terakhir tidak lahir dari bangsa mereka. Padahal mereka tahu dengan pasti bahwa Muhammad adalah nabi yang benar. Allah menegur mereka dengan keras. "Janganlah kamu menukar ayat-ayatku dengan harga yang sedikit." Yakni, jangan menjual kebenaran demi kepentingan dunia. Jangan sembunyikan wahyu hanya karena takut kehilangan kekuasaan atau kedudukan. Allah juga memerintahkan mereka untuk mendirikan salat, menunaikan zakat, dan tunduk bersama orang-orang yang tunduk. Namun, ironinya, mereka sering menyuruh orang lain berbuat baik, sementara mereka sendiri melupakannya. Allah pun bertanya, "Apakah kamu menyuruh orang lain berbuat kebajikan, sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri?" Kemudian Allah mengingatkan tentang cobaan besar yang mereka hadapi. Firaun yang menyembelih anak-anak lelaki mereka dan membiarkan perempuan hidup untuk dijadikan budak. Itu adalah ujian berat. Tapi Allah menyelamatkan mereka dengan mukjizat yang luar biasa. Laut dibelah, mereka menyeberang dengan selamat, sedangkan Firaun dan tentaranya tenggelam. Namun, tak lama setelah itu, mereka malah meminta dibuatkan berhala untuk disembah, padahal baru saja mereka melihat kuasa Allah secara nyata. Inilah bentuk keras kepala yang berulang-ulang terjadi dalam sejarah mereka. Allah juga mengingatkan kisah ketika Nabi Musa naik ke gunung untuk menerima wahyu, tetapi kaumnya justru menyembah anak sapi dari emas. Ketika mereka bertaubat, Allah menerima taubat mereka dengan syarat. Mereka harus menyesali perbuatan itu dengan sungguh-sungguh, bahkan rela berkorban demi kebenaran. Kemudian Allah juga menyebutkan tentang mana dan salwa, makanan lezat yang Allah turunkan kepada mereka di padang pasir. Namun, mereka tetap tidak bersyukur. Mereka bosan dan berkata, "Kami ingin makanan lain, bawang, lentil, dan sayur-sayuran." Maka Allah menegur, "Apakah kalian hendak menukar yang lebih baik dengan yang lebih rendah?" Akibat keluh kesah dan kedurhakaan mereka, Allah menimpakan kehinaan dan kemurkaan. Mereka ditimpa kesulitan karena mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa alasan yang benar. Tafsir Jalalain menggambarkan bahwa kisah Bani Israel ini bukan hanya untuk menceritakan masa lalu, tapi menjadi peringatan bagi umat Islam sekarang, bahwa jangan sampai kita seperti mereka, kufur terhadap nikmat Allah, membantah perintahnya, dan menukar kebenaran dengan dunia yang fana. Sebaliknya, jadilah umat yang bersyukur, taat, dan selalu mengingat nikmat Allah, agar tidak tergelincir, seperti kaum terdahulu. Setelah Allah mengisahkan kedurhakaan Bani Israel terhadap nikmatnya, kini terungkaplah jalan keselamatan dan kisah penuh hikmah. Semua yang beriman kepada Allah dan hari akhir, serta beramal saleh baik Muslim, Yahudi, Nasrani, maupun Sabi'in, jika tulus beriman sebelum Nabi Muhammad hadir, mereka akan mendapatkan pahala, tak ada rasa takut, tak ada kesedihan. Namun setelah kedatangan beliau, iman kepadanya lah kunci keselamatan, sebab beliaulah penutup para nabi. Allah kembali menegur Bani Israel yang kerap melanggar janji. Di Gunung Sinai, mereka berjanji taat, namun segera berpaling. Allah mengangkat gunung di atas mereka, seakan hendak menimpanya, seraya berfirman, "Peganglah erat apa yang kami berikan, dan dengarkanlah." Dengan sombong mereka menjawab, "Kami dengar, namun tak akan taat." Hati mereka mengeras, bahkan lebih keras dari batu. Dari batu, kadang mengalir air yang menghidupkan bumi, tetapi dari hati mereka, tak setetes pun rasa takut kepada Allah. Lalu, tibalah kisah penyembelihan sapi betina Al-Baqarah. Seorang Bani Israel terbunuh,
dan tuduhan saling dilontarkan. Untuk mengungkap pelaku, mereka mendatangi Nabi Musa alaihi salam. Allah memerintah Musa, "Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian menyembelih seekor sapi betina." Namun, alih-alih taat, mereka malah banyak bertanya, "Sapi seperti apa?" tanya mereka. Musa menjawab, "Tidak terlalu tua, tidak terlalu muda. Di antara keduanya, belum puas, apa warnanya?" Musa, "Kuning terang, menyenangkan mata." Masih lagi mereka bertanya, "Bagaimana sifatnya?" "Semua sapi tampak serupa bagi kami." Musa, "Sapi itu belum pernah membajak tanah atau mengairi ladang, sehat, tanpa cacat." Akhirnya, setelah berputar-putar dalam keraguan, mereka menemukan sapi yang dimaksud dan menyembelihnya dengan berat hati. Kemudian, Allah memerintahkan mereka memukulkan sebagian dari sapi itu ke jasad korban. Mereka melakukannya dan dengan izin Allah, orang mati itu hidup kembali, menyebut pembunuhnya, lalu kembali meninggal. Peristiwa luar biasa ini membuktikan kekuasaan Allah, menghidupkan yang mati kapan saja Dia kehendaki. Namun sayang, meski mukjizat sebesar itu terpampang nyata, hati mereka tetap keras, lebih keras dari batu. Kisah ini adalah peringatan bagi umat Islam. Jangan menunda ketaatan, jangan banyak berdebat dalam urusan agama, dan jangan ragu terhadap perintah Allah. Sebab, setiap keraguan akan menutup hati, dan setiap penundaan ketaatan akan menghilangkan keberkahan. Tafsir Jalalain Surah Al-Baqarah ayat 74-103. Setelah Allah menceritakan tentang kisah sapi betina dan kekerasan hati Bani Israel, kini Allah melanjutkan dengan menggambarkan seberapa keras hati mereka sebenarnya. Allah berfirman bahwa setelah melihat berbagai mukjizat dan tanda kebesarannya, hati mereka menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras lagi. Karena dari batu, kadang keluar air yang memberi kehidupan. Ada batu yang terbelah karena takut kepada Allah. Tapi hati mereka, meskipun telah melihat bukti-bukti nyata, tetap tidak tersentuh. Inilah sifat Bani Israel yang terus berulang. Mereka tahu kebenaran, tapi menolaknya karena kesombongan dan kepentingan dunia. Allah lalu memperingatkan kaum muslim agar jangan mudah percaya kepada ucapan mereka, karena sebagian dari mereka gemar memutarbalikkan wahyu. Mereka mendengar firman Allah, lalu menyelewengkannya dengan lidah mereka, atau menyembunyikan sebagian isinya. Mereka berkata, "Kami dengar," tapi di dalam hati berkata, "Kami tidak akan taat." Mereka bahkan berkata kepada Nabi Muhammad dengan sinis, menggunakan kata-kata yang mengandung ejekan dan penghinaan. Mereka tidak menghormati wahyu, padahal mereka mengaku sebagai ahli kitab. Kemudian Allah menyebutkan tentang orang-orang yang mengikuti hawa nafsu dan menukar petunjuk dengan kesesatan. Sebagian dari mereka bahkan belajar sihir dan mengajarkannya kepada manusia. Kisah ini bermula di masa Nabi Sulaiman alaihi salam. Orang-orang Yahudi menuduh bahwa Sulaiman menjadi raja karena kekuatan sihir. Maka Allah meluruskan tuduhan itu. Sulaiman tidak kafir, tetapi setanlah yang kafir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Allah menurunkan dua malaikat di negeri Babil, bernama Harut dan Marut sebagai ujian. Keduanya mengajarkan tentang sihir, tetapi selalu memperingatkan, "Sesungguhnya kami hanyalah ujian, maka janganlah kamu kafir." Namun banyak orang tetap belajar sihir itu, bukan untuk kebaikan, melainkan untuk memisahkan antara suami dan istri, menimbulkan fitnah dan kerusakan. Padahal mereka tahu, orang yang mempelajari sihir tidak akan mendapatkan bagian dari kebaikan di akhirat. Tafsir Jalalain menjelaskan, mereka menukar kitab Allah dengan ilmu sihir yang menyesatkan. Mereka tahu wahyu adalah kebenaran, tapi tetap memilih jalan kesesatan. Mereka lebih tertarik pada keajaiban yang menipu mata daripada kebenaran yang menuntun hati. Allah menutup bagian ini dengan peringatan keras. Sekiranya mereka beriman dan bertakwa, niscaya pahala dari sisi Allah jauh lebih baik. Kalau saja mereka mengetahui. Pesan besar dari ayat-ayat ini sangat dalam, bahwa ilmu tanpa iman akan menyesatkan, dan akal tanpa tunduk pada wahyu akan menjerumuskan. Bani Israel telah diberi kitab dan nabi, tapi mereka kehilangan keberkahan karena keras kepala, sombong, dan menolak kebenaran yang datang dari Allah. Maka bagi umat Islam, kisah ini menjadi cermin.
Jangan sampai kita memiliki ilmu tapi tidak tunduk pada kebenaran. Jangan sampai kita sibuk dengan dunia hingga melupakan cahaya wahyu. Dan jangan sampai hati kita menjadi keras seperti batu, karena kerasnya hati adalah tanda hilangnya cahaya iman.